Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Febi Marwah dalam pembelajaran geografi. Baik anak-anakku sekalian, silahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan berkah ilmunya, mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pencapaian dalam pembelajaran kali ini yang pertama mampu menganalisis dan menjelaskan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi dampak perkembangan kota bagi masyarakat desa dan kota. Lalu lingkup materi yang akan dibahas dalam usaha pemerataan pembangunan desa dan kota yang pertama yaitu ada definisi usaha pemerataan pembangunan desa dan kota, yang kedua yaitu ada latar belakang, yang ketiga yaitu ada usaha-usaha apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan di desa dan kota. Lingkup materi yang akan dibahas dalam dampak perkembangan kota bagi masyarakat desa dan kota. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri perkembangan kota, yang kedua yaitu ada dampak positif dan negatif bagi kota, yang ketiga yaitu ada dampak positif dan negatif bagi desa. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Usaha pemerataan pembangunan ini berlangsung tanpa henti dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat dua prinsip utama dari pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan nasional disusun dengan cara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Di Indonesia, usaha pemerataan pembangunan sudah diatur dalam peraturan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau bisa disebut dengan RPJP. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau bisa disebut dengan RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun seperti contohnya Rencana Pembangunan Indonesia tahun 2005 hingga 2025 dalam bidang pembangunan sumber daya manusia dalam program penurunan buta aksara atau tidak bisa membaca dan pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Lalu ada rencana pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun saja. Contohnya RPJM pada tahun 2005 sampai 2019 seperti program Indonesia Pintar. Lalu latar belakang apa saja sih yang membuat pemerintah meluncurkan dan memiliki kebijakan untuk pemerataan pembangunan ini? Latar belakang yang pertama yaitu ada tingkat pendapatan ekonomi yang sangat tidak merata, baik itu antar daerah maupun antar desa dan kota. Dapat dilihat dari tabel di sini bahwasanya produk domestik bruto Indonesia sebesar 1,04 triliun US dollar. Tapi dari data tersebut 60%-nya dari Pulau Jawa. Lalu kita ambil contoh 6 provinsi yang menghasilkan PDRB tertinggi yang mencapai angka 60% tadi. Nah, setelah kita melihat data tersebut, harusnya kita dapat menggerakkan ekonomi ini di luar dari 6 provinsi tadi, supaya kita dapat meningkatkan pendapatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan di kota-kota besar.
Dari data Kementerian PUPR pada bulan Juli 2020, panjang jalan tol Indonesia mencapai 1.820,47 km. Dari data ini, ternyata paling besar di Pulau Jawa loh, dengan panjang 1.200 km atau sekitar 72%, sedangkan 28% lainnya ada di luar Pulau Jawa. Lalu, prasarana jalan raya, rel pelabuhan hanya terfokus melayani masyarakat kota saja. Dengan begini, maka pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih pada kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di desa. Karena jalan merupakan simbol pembuka suatu kawasan. Ketika suatu kawasan terbuka, maka ekonomi masyarakat diharapkan akan tergerakkan. Lalu, latar belakang yang ketiga ada jumlah penduduk di Indonesia yang tidak merata, baik antara di Jawa dan di luar Pulau Jawa, maupun antara penduduk yang tinggal di kota maupun yang tinggal di desa. Bisa kita saksikan ya dari dalam peta persebaran penduduk setiap pulau. Dari sini kita tahu bahwasanya 57% berada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% wilayah Indonesia, sementara 43% menempati 93% luas wilayah Indonesia. Sangat timpang sekali, bukan? Lalu latar belakang yang keempat ada ketimpangan penghasilan di antara kota dan desa. Lalu latar belakang yang terakhir, yang kelima, yaitu ketimpangan sarana dan prasarana antara kota dan desa. Bisa dilihat dengan gambar ini, kita dapat mudah membandingkan kondisi sarana prasarana di desa maupun di kota. Lalu ada 10 usaha pemerintah untuk mengatasi pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan faktor penting untuk pembangunan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akses antar satu daerah dengan daerah lain akan jauh lebih mudah. Yang kedua yaitu menyeimbangkan pembangunan. Artinya, pembangunan fasilitas tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, tapi mulai dilakukan pada pedesaan. Misalnya dengan membangun fasilitas-fasilitas umum, contoh fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi rakyat untuk memberikan modal usaha. Misalnya dengan pemberian kredit usaha yang mudah didapatkan oleh rakyat yang kurang mampu. Contohnya seperti bantuan UMKM yang kemarin sedang ramai dibicarakan. Yang keempat yaitu memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan wilayah Indonesia yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan negara lain. Biasanya wilayah ini itu wilayah yang kurang mendapatkan perhatian. Maka dari itu, wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian yang lebih agar pembangunan atau kesejahteraannya lebih meningkat. Yang kelima yaitu mempercepat proses pembangunan. Semakin cepat pembangunan dilakukan, maka pemerataan antar desa dan kota juga akan semakin cepat. Lalu yang keenam, mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor. Adanya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan, maka dengan itu pemerintah memberikan kemudahan birokrasi agar banyak investor yang mengembangkan desa-desa. Yang ketujuh yaitu mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan. Di pedesaan biasanya tidak hanya fasilitas umum saja yang kurang memadai, tetapi tenaga ahli juga biasanya kurang. Nah, maka dari itu perlu dikirim beberapa tenaga ahli. Contohnya seperti tenaga medis ataupun tenaga pendidikan seperti guru. Yang kedelapan,
yaitu mengembangkan sektor pariwisata, terutama di daerah pedesaan. Hal ini akan membuat penduduk kawasan pariwisata akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan hal ini diharapkan pembangunan akan semakin merata. Yang kesembilan yaitu memenuhi kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan maupun papan. Yang kesepuluh yaitu pemerataan kesempatan kerja di desa maupun kota. Pembangunan yang hanya terpusat di perkotaan membuat lapangan pekerjaan di pedesaan itu menjadi berkurang. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah banyak memberikan beasiswa untuk masyarakat pedesaan yang menempuh pendidikan di kota. Dengan hal ini, diharapkan setelah mereka lulus, mereka akan kembali ke desanya untuk memajukan desanya sendiri. Suatu kota yang perkembangannya sangat cepat dapat ditandai dengan beberapa ciri. Yang pertama yaitu bertambahnya penduduk, terutama dari arus urbanisasi. Yang kedua yaitu visi kota akan terus berkembang dengan munculnya sarana prasarana. Contohnya banyak dibangun gedung-gedung tinggi untuk kepentingan perkantoran, apartemen, swalayan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munculnya kawasan-kawasan baru. Kawasan baru ini muncul diakibatkan oleh kawasan lama yang tidak dapat lagi menampung terhadap tingginya lonjakan penduduk. Kemudian munculnya kawasan-kawasan seperti kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan kota satelit yang letaknya di luar kota yang menandakan kota itu perkembangannya sangat pesat. Lalu yang keempat ada wilayah kota akan semakin meluas ke wilayah sekitar, sehingga wilayah-wilayah desa yang ada di sekitarnya akan menjadi bagian dari wilayah kota tersebut. Nah, proses yang demikian tadi akan menimbulkan dampak yang luar biasa, bukan hanya dirasakan oleh kota saja, tapi dampak ini dirasakan oleh penduduk desa juga. Berikut ini kita akan mengkaji dampak perkembangan kota bagi masyarakat desa dan kota. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai dampak positif bagi kota. Apa saja sih dampak tersebut? Dampak positif yang pertama yaitu terpenuhinya sumber daya dan bahan mentah dari desa. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dari desa, karena setiap hari banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan-bahan makanan ke kota. Yang ketiga, di kota tenaga kerja dan tenaga produktif sangat melimpah yang diakibatkan banyaknya penduduk desa yang berurbanisasi ke kota. Yang keempat yaitu dapat memasarkan produk sampai ke desa. Dilihat di sini, ini adalah beberapa contoh gambaran di mana setiap hari akan ada puluhan atau ribuan kendaraan yang mengangkut bahan baku dari desa ke kota. Sebaliknya, kota juga dapat memasarkan produk-produk otomotif ke desa-desa. Contoh lainnya adalah sebuah gambaran di mana tenaga kerja sangat melimpah di kota. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang dirasakan bagi kota. Yang pertama yaitu meningkatnya pengangguran di kota karena banyaknya masyarakat di desa yang berurbanisasi ke kota semata-mata untuk mencari pekerjaan tanpa mengetahui keterampilan apa yang mereka miliki. Sehingga saat sampainya di kota, mereka bingung harus berbuat apa. Lalu terjadilah peningkatan penduduk yang menyebabkan pengangguran. Yang kedua yaitu meningkatnya kriminalitas dan masalah-masalah sosial. Dampak ini sebenarnya masih berkaitan dengan masalah pengangguran yang tadi. Kenapa? Karena meningkatnya pengangguran akan menimbulkan masalah kriminalitas karena terdesaknya oleh keadaan untuk mencukupi kebutuhan hidup di kota. Yang ketiga yaitu munculnya kawasan-kawasan kumuh atau slum area. Contohnya seperti di daerah-daerah pinggiran kali dan di daerah pinggiran-pinggiran rel yang banyak sekali masyarakat membangun bangunan untuk tempat tinggal. Yang keempat yaitu meningkatnya kemacetan lalu lintas
Yang kelima yaitu penurunan atau degradasi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh para pendatang yang tidak mengerti tentang keadaan lingkungan di daerah tersebut. Yang keenam yaitu tingginya kepadatan penduduk. Selanjutnya ada dampak positif bagi desa. Yang pertama yaitu meningkatnya pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat desa ditandai dengan adanya gedung-gedung sekolah, pusat-pusat pelatihan, dan banyaknya orang-orang desa yang mengikuti pendidikan di kota. Yang kedua yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di mana banyak orang-orang desa yang pergi ke kota untuk bekerja memperbaiki keadaan ekonominya, baik untuk berwirausaha atau pegawai negeri maupun pegawai swasta. Yang ketiga yaitu pembangunan di desa semakin digalangkan. Contoh seperti banyaknya perbaikan di jalur-jalur transportasi di desa ataupun jaringan-jaringan telekomunikasi. Yang keempat yaitu memudahkan mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat desa. Yang kelima yaitu mendorong masyarakat menjadi wirausaha atau entrepreneur. Contohnya pada zaman sekarang sedang banyak-banyaknya kan suatu desa yang memiliki potensi sebagai tempat wisata sedang dikembangkan oleh masyarakat desanya itu sendiri. Yang keenam yaitu timbulnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada dampak negatif bagi desa. Yang pertama yaitu berkurangnya tenaga kerja produktif di bidang pertanian, di mana kebanyakan para petani yang berada di desa yaitu para petani yang usianya sudah tua, karena yang muda lebih memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di kota. Yang kedua yaitu menurunnya luas lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh perluasan kota ke wilayah-wilayah desa atau sekitarnya, maka memaksa lahan-lahan yang tadinya produktif untuk lahan pertanian dialih fungsikan menjadi misalnya wilayah permukiman, perumahan, atau pabrik-pabrik industri. Yang ketiga yaitu kehilangan tenaga potensi dan tenaga terampil. Kenapa kok bisa hilang? Karena tenaga potensi dan terampil ini banyak yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota dibandingkan dengan memajukan desanya itu sendiri. Yang keempat yaitu munculnya perilaku negatif seperti konsumtif, kriminalitas, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memudarnya adat istiadat di pedesaan. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu usaha pemerataan pembangunan desa dan kota merupakan program dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan program pembangunan dengan periode 20 tahun. Contohnya seperti program Buta Aksara atau dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan program pembangunan dengan periode hanya 5 tahun saja. Lalu dampak perkembangan kota bagi desa dan kota masing-masing mempunyai dampak negatif dan dampak positifnya, maupun bagi desa atau bagi kota. Nah, itu anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Bagaimana, sudah paham materinya? Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada yang masih belum paham, jangan khawatir, kalian bisa terus ulangi video ini sampai kalian paham. Atau kalian bisa mengeksplorasi untuk mencari referensi yang lain. Sekali lagi Ibu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Insya Allah, bila ada kesempatan kita akan bertemu setelah UAS. Jangan lupa ya, belajar untuk persiapan UAS. Semoga UAS kali ini lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Semangat, tetap.
Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.